hilaqul dzikri, halaqah zikir. Maka ulama menjelaskan kata zikir dalam hadis itu adalah ilmu. Karena orang yang berzikir itu adalah orang yang mengingat Allah dengan ayat ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita diuji oleh Allah. Orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji. Dengan apa diuji? Kata Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Diuji dengan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Ibnu Katsir berkata, qala Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu, telah berkata Al-Hasan Al-Basri dan yang selainnya, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah. Ada satu kaum menyangka mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fabtalahumullahu bihadhil ayati. Lantas kemudian Allah uji mereka dengan ayat ini, yaitu ayat 31 dari surah Al-Imran. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau seandainya kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya kalau kita mengikuti Nabi, maka Allah akan mengampuni dosa kalian, Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini adalah Imam Al-Basri sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah ibtilaun liman qalu annahum yuhibbuna Allah. Ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Maka diukur cintanya dengan ittiba, dengan mengikuti Rasul. Sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah? Sehingga ada orang yang mengklaim mereka mencintai Rasulullah dengan jingkrak-jingkrak, dengan berzikir bergoyang-goyang, maka sesuaikah praktek itu dengan sunnah Nabi? Kalau tidak, berarti sama dengan orang Yahudi yang mengaku cinta kepada Allah dan Allah berlepas diri kepadanya. Coba Bapak Ibu buka Al-Quran surah Al-Maidah ayat 18. Ya. Apa Allah wa qalatil yahudu wan nasara, berkata orang Yahudi dan Nasrani, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibba'u, dan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi orang Nasrani pun mengaku dicintai oleh Allah, padahal mereka adalah syarrul bariyah, kata Allah, seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi betul kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, laisa sya'nu an tuhib wa inna sya'nu an tuhab. Bukanlah yang terpenting itu kau mencintai, namun yang terpenting itu kau dicintai. Kalau mengaku mencintai banyak. Ada seorang yang gila, ya, di zaman Arab kuno, dia Qais, namanya Qais. Dia sangat mencintai seorang wanita cantik, ya, namanya Laila. Namun Laila tidak pernah ia melirik dan tidak pernah menggubris, serta tidak ada sedikit perasaan kepada Qais al-Majnun ini. Hanya dia gila, Pak. Ya, seperti itu juga orang yang banyak mengaku cinta kepada Allah namun melakukan bid'ah, gitu ya. Maka bagaimana mungkin Allah akan mencintainya? Karena syarat untuk supaya cinta kita bersambut, ya, maka kita harus mengikuti sunnah. Ini syarat, Pak. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 tadi. Kemudian surah dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din,
wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada bab ya maja'a minat taghlil, apa saja yang datang dari dalil-dalil yang menunjukkan kerasnya ya ancaman Allah dan teguran Rasulullah bagi orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Jadi dalil-dalil yang tegas ya, dalil-dalil yang tegas yang melarang seseorang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Dan bagaimana kalau seandainya orang tersebut menyembah orang yang di kuburan tersebut, tentu lebih keras lagi tegurannya. Jadi kita telah bacakan dalil kemarin ya, masih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardaha. Kemudian ya Ummu Salamah mengatakan ketika Rasulullah SAW ya di ujung hidupnya ketika beliau sakit ya, dan ketika dekat dengan wafatnya Rasulullah SAW ya, beliau meletakkan kain di atas wajahnya ya, di tafiq yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, beliau letakkan kain di atas wajahnya, fa idza tamma biha kashafaha. Kemudian kalau seandainya beliau sesak ya, dibuka oleh kain itu. Ketika dalam keadaan seperti itu, faqala wa huwa kadzalik, beliau bersabda dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat atau laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu, karena mereka telah menjadikan qubur anbiya'ihim masajid, kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang telah kita bacakan kemarin. Sekarang kita masuk kepada makna global dari hadis ini. Kalau tidak salah sampai di situ Pak ya. Nah, qala syarihu hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara umum atau makna secara global dari hadis yang sebelumnya. Ini hadisnya sahih, akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Pensyarah kita mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayat tauhid, sebagai bentuk ya kepedulian dari beliau. Jadi hadis ini Bapak yang diberikan oleh Allah, ia adalah bentuk hirsan, kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himayat tauhid, untuk menjaga tauhid, supaya sahabatnya tidak mencontoh, tidak mengikuti kebiasaan orang Yahudi yang mereka mengagungkan masjid-masjid yang mana mereka mengagungkan kuburan-kuburan para nabi mereka. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis ini, laknatullah ala yahudi wa nasara. Kenapa orang-orang mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid? Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat untuk mereka sujud beribadah. Jadi kenapa Nabi menyampaikan hadis ini? Karena beliau ini hirsan minhu, ini adalah bentuk kepedulian dari beliau ala himayat tauhid, atas penjagaan terhadap tauhid, wa tajnidil ummah, dan menjauhkan umat Islam, supaya umat tidak mencontoh mereka ma waqat bihi al-umamud dhalah, apa yang terjatuh ke dalamnya umat-umat yang tersesat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi begitulah Nabi ya, supaya kita tidak tersesat seperti orang Yahudi. Maka Rasulullah sebelum meninggal nanti disebutkan dalam hadis yang berikutnya, bi khamsin an yamuta bi khamsin qabla an yamuta bi khamsin,
5 hari sebelum beliau Allah wafatkan. Beliau tetap mengingatkan tentang perkara ini luar biasa. Kepedulian perhatian beliau yang sangat luar biasa terhadap kita supaya kita tidak ternoda kesyirikan kita, ya. Akidah kita, supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini luar biasa perhatian Nabi, Pak. Memang Nabi ini Masya Allah, ya, manusia yang sangat cinta kepada umatnya, itu Rasulullah SAW. Wadah ini bil ummah, untuk menjauhkan umat mawaqat dari apa yang telah terjatuh di dalamnya al-umam dhallah, umat-umat yang tersesat. Apa yang menyebabkan umat yang tersesat itu terjatuh ke dalam kesesatan? Ini kata beliau, minal ghuluwi fi quburi anbiya'ihim, ya, dari bentuk ghulu, melampaui batas terhadap menyingkapi atau berinteraksi dengan kuburan-kuburan para nabi mereka. Sehingga dia Nabi itu dia melarang kita SAW untuk membangun kuburan. Gak usah dibangun, dibiarin gitu aja. Sampai segitunya, ya. Kenapa? Kadang-kadang kalau kuburan itu kalau sudah dibangun, Pak, 6-8 tahun nanti dianggap, nah ini kuburan wali, ya. Nah ini kuburan kiai, ini keramat nih. Nah, sampai nanti orang yang akan pergi ke kuburan itu tidak hanya ziarah kubur mengingat kematian, enggak, mereka akan mencari nomor PT. Iya, alhamdulillah. Terjadi seperti itu, Pak. Iya. Ini alhamdulillah. Ini sudah dicampur dua maksiat, maksiat syirik dengan maksiat judi. Ya, sudah nggak musyrik, suka judi lagi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan seperti itu. Luar biasa. Syirik, judi, ya, zina di akhir zaman ini, ya, ini luar biasa banyak fitnah itu, Pak. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang bisa menyesatkan kita di akhir kelak dan membuat kita tersiksa di api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian kata beliau, hatta ala dzalika min syirki, sampai menyebabkan hal itu, ya, menyerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Jadi awalnya mereka ghulu, banyak melampaui batas, dibuatlah ya kuburan yang begitu dibangun, ya, diindahkan, dibuat dekorasinya, ya, kuburan para nabi itu, ya. Nah, sampai setelah itu, ya, mereka sembah kuburan itu, mereka sujud menghadap kuburan itu, mereka berdoa, mereka bertabarruk dengan kuburan itu, mengharapkan keberkahan, sehingga mengalahkan masjid. Kalau masjid sholat subuh, dia kan sedikit sekali, tapi kalau kuburan keramat, lihatlah, ya, betapa ramainya orang-orang yang mengunjunginya. Karena masjid asrama itu, ya, lah sama dengan orang tawaf, ya. Dan itu mereka lakukan, sufi internasional tawaf di kuburan, ya. Kami lihat di Tarim, ya, ada kuburan dan di mereka sangka kuburan Nabi Hud, ini tawaf mereka. Kalau nggak percaya, Pak, bisa lihat di YouTube, tulis dalam bahasa Arabnya, ya, itu saja sufi Hadramaut, ya, yatufu biqabri nabiyillah Hud, gitu, ya, tawaf mereka. Mereka anggap itu sama dengan Ka'bah. Nauzubillah, ini kesyirikan yang nyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan ini munculkan? Ini ghulu melampaui batas terhadap orang saleh. Orang saleh begitu, apalagi Nabi. Sempat Nabi jatuh ke tangan orang seperti itu, Pak, nggak bisa kita bayangkan, ya. Wow, betapa megahnya kuburan Nabi tadi. Tidak ada yang menghalangi, ada yang sujud berangan nanti, ya kan, ada yang jilat-jilat, gitu, ya. Ada yang musab dan mencium, gitu, ya. Mamanya jarang diciumnya, kayak ini nisan kuburannya diciumnya terus, gitu.
tumpah gitu. Subhanallah, luar biasa, Pak. Ini betul-betul kesyirikan. Sedih kita, Pak. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena saya pernah lihat sendiri, Pak, di Tarim itu. Saya setahun ya, tinggal di Tarim itu pernah 1 tahun. Nah, kan ada ya kuburan keramat di Tarim. Saya lihat nangis, Pak ya. Tolonglah kami saya, kata orang sufi itu. Nangis betul-betul ya Allah. Sebegitu khusyuknya mereka di kuburan, di masjid bisa-bisa saja gitu ya. Sampai kita khusyuk di masjid, ya nangis kepada Allah, bukan nangis ngadu sama orang wali gitu ya. Sama wali khusyuk kali Pak, sampai nangis minta sama wali, minta sama Allah ya. Biasa saja ya. Na'udzubillah. Nah, itulah kesyirikan gitu. Seharusnya rasa khusyuknya, khudu'nya itu diberikan kepada Allah, ini diberikan kepada siapa? Kepada walinya. Seperti orang Syiah. Saya pernah lihat video orang Syiah, ya apa katanya, ya Fatimah, ya Zahra, ya Binta Muhammad, nangis mereka, khusyuk betul gitu. Sama Allah tidak seperti itu. Atau mereka madad ya Husain gitu, minta pertolongan kepada Al Husain, nangis minta ampun. Ya, karena orang musyrik itu Pak, hati mereka itu terkait dengan manusia. Sedangkan orang yang bertauhid hatinya kepada Allah saja. La syarikalah. Nangisnya karena mengingat Allah. Orang musyrik enggak, nangisnya mengingat sesembahannya. Ya, mengingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau nangis kita ingat dosa kita itu berpahala. Nangis kita ingat neraka bagus, bukan nangis mengingat manusia. Ada 2 kemungkinan, bisa syirik Pak, kalau tangisan itu disertai dengan ibadah bisa syirik, kemudian bisa juga nanti meratap. Ya, kok bapak ninggalin saya apa? Ya, lama-lama kita nggak ridho. Ya, ada suatu apa namanya itu, ketidaksukaan terhadap takdir Allah. Khawatir kita jatuh kepada sabda Nabi, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli. Sesungguhnya mayit itu akan diazab nanti oleh Allah disebabkan tangisan dari keluarga. Maka hati-hati, jangan sampai kita jatuh ke dalam meratap. Meratap ini nggak hanya nangis Pak. Kata sahabat dia disebutkan ini ijma daripada sahabat, meratap itu juga ngumpul rame-rame di tempat orang kematian. Itu meratap setelah orangnya dikuburkan. Tapi pas kuburan enggak lah gitu kan, kita kan ingin melayat gitu ya, ingin mengurus. Ini enggak, ini setelah ya. Yang ngomong adalah sahabat. Sahabat mengatakan kunna na'uddu al-ijtima'a fi ya baiti ahli baiti minan niyahah. Kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul ya di rumah orang yang kematian itu bagian dari niyahah, meratap itu dosa besar. Ini adalah yang dilakukan oleh Allah. Tapi Pak Ustaz, kita kan disuruh takziah. Takziah itu Pak sendiri-sendiri kita, enggak rame-rame. Ya. Dan enggak harus ke rumahnya, ketemu di jalan. Takziah itu artinya kita memberikan penguatan hati, ya, supaya orang yang terkena musibah itu bersabar. Bukan mengumpul Pak. Karena ada juga sebagian teman Pak di ormas tertentu ya. Dia memang nggak yasinan, nggak tahlilan, berceramah mabuk dia. Karena saya pernah diundang juga, setelah tahu nggak mau lagi saya, ya. Iya, ceramah ngumpul juga sama aja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini hadirin dan ini nggak benar juga Pak. Ini juga menyelisih ijma. Karena ijma ini dalil ya, setelah Quran, Sunnah ijma ini ijma yang sahabat. Ngumpul-ngumpul di tempat orang yang sudah meninggal itu termasuk bagian dari meratap. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan? Udah SMS saja. Sekarang ada SMS, ya Pak, saya turut berduka cita gitu ya. Udah. Atau kita sendirian atau 2 orang. Jangan berjamaah gitu ya. Kalau jamaah buat acara pula kita gitu ya. Ya boleh ngumpul itu acara ya senang-senang, ya, walimahan, ya itu dianjurkan untuk berkumpul, bukan acara kematian.
Karena kematian itu Pak akan memperbaharui kesedihan orang yang meninggal itu. Iya, tambah sedih dia ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan wa huwa fi siyaqil mauti wa maqasati shiddatin naz'i. Rasulullah itu ya sudah dekat dengan ajalnya gitu. Ketika beliau menyampaikan hadis ini asbabun daripada hadis. Dan waktu itu beliau tengah menghadapi ya rasa sakitnya, ya rasa sakit, beliau sakit gitu. Dan sakit ini akan menyebabkan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu saja beliau tetap memberikan peringatan. Maka kata beliau, yuhadzir ummatahu, beliau mentahdir, ya, memberikan peringatan kepada umatnya, alla yaqulu, supaya mereka tidak hulu, tidak berlebihan, tidak melampaui batas fi qabrihi, terhadap kuburannya. Fayattakhidhuhu, sehingga mereka umatnya menjadikan kuburannya tersebut masjidan, sebagai masjid, yusalluna indahu, kemudian mereka sholat di sisi masjid tersebut. Makanya beliau tegas supaya jangan sampai kalau beliau wafat meninggal SAW, jangan sampai umatnya itu mengagungkan masjidnya, ya sholat di sisi masjidnya. Maka nggak ada sunnah apa ya? Tidak ada sunnahnya kita sholat di sisi kuburan Nabi, walaupun kuburan Nabi telah masuk ke dalam perkarangan masjid. Namun bukan berarti boleh ya Pak ya membangun masjid yang ada kuburannya. Itu terjadi karena faktor darurat, gitu ya. Iya. Karena Nabi itu meninggal di rumahnya, di rumah istrinya, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di kamar beliau. Dan setiap Nabi itu kalau seandainya meninggal, maka wajib dikuburkan di mana mereka meninggal. Itu hukum untuk seluruh para Nabi, tidak hanya Nabi Muhammad ya. Seluruh para Nabi itu kalau meninggal, maka disitulah mereka dikuburkan. Maka ini ya tidak bisa menjadikan alasan bagi orang-orang yang suka sengaja gitu ya. Kalau bangun masjid itu harus ya dimasukkan wakafnya kuburnya, tidak boleh. Bahkan para ulama kita berfatwa kalau seandainya kuburannya masjidnya duluan kemudian dikubur, bongkar kuburannya. Tapi kalau seandainya kuburannya lebih duluan, masjid baru dibangun, pindahkan masjidnya gitu. Ya. Nah, ini kenapa? Dalam rangka untuk ya tindakan preventif gitu Pak ya. Satu zari'ah dalam istilah usul fikih untuk mencegah daripada perbuatan kesyirikan. Karena orang akan ini siapa yang kubur di masjid ini? Ini wali gitu ya. Ini punya karomah ini gitu ya. Kita mesti ngalap berkah dulu lah gitu ya. Nauzubillah, sampai nanti mengarah kepada kesyirikan. Makanya dilarang oleh Nabi. Sebelum terjadi sesuatu yang syirik itu, maka seluruh hal yang mengarah kepada syirik itu sudah dilarang. Itu indahnya syariat. Contoh saja dosa zina, ya kan? Sebelum terjadi zina itu Allah sudah mengharamkan setiap perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada zina itu. Dilarang oleh Allah mendekati zina. Seluruh bentuknya Pak, seperti khalwat, ya, seperti berdua-duaan, seperti dalam satu ruangan nyampur antara cewek dengan cowok, gitu ya, ikhtilat namanya Pak. Ya. Makanya dalam hadis sahih Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wala tadkhulu ala nisa, jangan kalian masuk kepada sofnya perempuan. Bagaimana kalau seandainya di perempuan itu ada iparku? Maka Nabi mengatakan ipar itu adalah kematian. Artinya nggak boleh juga. Sehingga Pak, dalam sholat saja nggak boleh kita ikhtilat, ya kan? Padahal sholat itu pikiran kita lagi fokus kepada Allah. Sedangkan dalam ibadah sholat saja dipisahkan. Ini barisan atau sholat laki-laki di belakang sholat perempuan. Sehingga sholat yang paling baik bagi perempuan yang paling belakang, paling jauh dari laki-laki. Dan soft yang paling buruk bagi perempuan yang paling depan, yang paling dekat dengan laki-laki. Sebaliknya, soft laki-laki yang terbaik depan, karena semakin jauh daripada soft perempuan. Nah, seperti itu ya, dalam rangka untuk
menjaga umat ini tidak terjatuh ke dalam dosa zina. Apalagi dosa yang lebih jauh daripada zina, lebih besar, yaitu syirik. Maka segala hal yang bisa mengarah kepada syirik itu sudah diharamkan dalam syariat kita. Kenapa diharamkan kita membangun kuburan itu? Karena akan mengarahkan kepada apa? Pemputusan kuburan itu, sehingga kuburan itu akan dianggap keramat. Kalau sudah dianggap keramat, Pak, berarti sudah rusak akidah umat. Keyakinan umat itu sudah rusak. Ini masyarakat muslimin yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada yang namanya kuburan keramat dalam Islam. Enggak ada kuburan itu yang karamah, yang memiliki kemuliaan, sama aja. Yang mulia itu adalah amal saleh dan sesuatu yang ada dalilnya yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kama fa'alat Yahudi wan Nasara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Bahkan mereka buat patungnya, ya, patung Bunda Maria, gitu. Dibuat itu. Bahkan patung Yesus, ya, dibuat pula dihinakan Yesus, ya, tanpa baju. Dia pakai nauzubillah, pakai sempaknya dibuat. Katanya cinta, kok seperti itu gitu. Dalam Islam nggak boleh, jangan buat patung, Pak. Buat lukisan Nabi haram, nggak boleh. Kalau ada orang yang buat karikatur Nabi itu penghinaan, betul kan? Ada orang Denmark kemarin yang menghina Nabi, buatlah karikatur Nabi, mati dia. Ya, yang satunya ada juga yang buat juga masih Islam. Ada orang kalau yang orang Denmark itu kecelakaan mati dia, Allah hinakan dia. Alhamdulillah, bagi orang yang menghina Nabi. Dalam Islam nggak ada ya. Kalau kita membiarkan Nabi, jangan pernah kita terka-terka wajah Nabi, ya. Nggak boleh. Menunjukkan lukisan dalam Islam itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan membuat orang menjadi musyrik, gitu. Ya, akan menjadikan orang tergantung dengan selain Allah. Nah, kalau dimulaikan, Pak, apa namanya itu buat lukisan Nabi, orang akan apa namanya itu, ya. Bahkan orang akan sholat menghadap ke foto Nabi, orang akan tabaruk bentar, ya. Maka akidah umat akan rusak, kesyirikan akan muncul, Allah akan bersekutukan. Makanya supaya tak terjadi syirik itu, gambar Nabi tidak diperbolehkan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fassallallahu wasallam alaihi, maka salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad ballaghal balaghal mubin, beliau telah menyampaikan penyampaian yang terang, yang jelas dalam hadis ini. Luar biasa Nabi Muhammad, ya. Luar biasa beliau. Kemudian masyarakat muslimin, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini terhadap bab? Hadis ini tentang laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan rumah kubur para nabi mereka sebagai masjid. Apa korelasi hadis ini terhadap bab kita? Bab kita, Bang Daus, tentang ruang. Bab yang kita bahas ini tentang ruang. Bab majaa minat tahlil, ya. Bab hadis-hadis yang datang yang menunjukkan kerasnya peringatan Nabi terhadap orang-orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Dan bagaimana pula sampai disembahnya kuburan orang itu. Jadi apa korelasi hadis ini? Jadi kata beliau, anna fihi, sesungguhnya dalam hadis ini banyak, dalam hadis yang kita bahas, yang kita bacakan tadi, al-man'a, larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah min ibadatillah, dari beribadah kepada Allah, inda kuburil anbiya, di sisi, di sekitar, di dekat, sama macam kubur-kubur para nabi. Wa ittikhadha, dan juga terdapat larangan Allah untuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai masjid. Kenapa Allah melarang orang Yahudi? Karena orang Yahudi ini menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Untuk apa? Masjid itu tempat ibadah. Jadi Allah melarang orang, maka kita pahami bahwasanya Allah itu melarang
orang menyembah Allah di sisi kuburan para nabi. Di sisi kuburan nabi saja dilarang. Padahal nabi jauh lebih tinggi kedudukannya ketimbang wali, ketimbang kiai, ketimbang hamba. Tentu lebih dilarang Allah lagi. Beribadah di kubur nabi saja dilarang, apalagi beribadah di mana Pak? Di kuburan kiai, ya. Kuburan syekh, gitu ya. Syekh Burhanuddin di Ulaan, ya, kami sudah pernah diskusi dengan juru kuncinya. Alhamdulillah. Tahun 2008 atau 2009 waktu itu, waktu kami tinggal di Padang waktu itu. Ya kami nasihati gitu, Pak ya kami sampaikan, Pak, ini ada hadis Nabi tidak boleh ya kita mengagungkan kuburan gitu. Akhirnya apa? Oh, yang tahu sama anak itu masa kulit gimana? Itu kalau kita serikan ya. Jadi hadis ini peraturan yang kita sampaikan itu kulit ya. Yang isinya itu sama tuan gurunya. Ongku yang katanya. Nah, kan kalau orang preman itu bilangnya angku ya. Nah, iya orang angkunya yang hebat katanya. Yang Al-Quran yang kita sampaikan kan, ini hanya kulit katanya. Karena mereka memang membagi agama ini ada syariat, ya, ada hakikat, ada ma'rifat. Ada yang inti, isi, ada yang kulit. Jadi yang hadis ini rendah. Menurut mereka itu cetek, gitu, rendah. Subhanallah. Kalau seperti itu payah bila kan melanjutkan payah. Mereka udah gak percaya, gitu. Padahal kita dalam menghafal susah, ya. Nah, apa hadis dalam kasih itu kata diterima. Itu katanya kulit, gitu. Yang isi itu yang ini, yang mereka kerjakan itu yang isinya, yang betul itu. Na'udzubillah dari susah kalau kita berhadapan dengan orang itu ya. Yang penting kita hanya menyampaikan. Kalau mereka tidak menerima, itu sudah menjadi hujah kita di sisi Allah. Maka untuk itu Pak, kalau seandainya ada di sekitar kita kuburan keramat, bolehlah ya diajak kita gitu. Kita sampaikan aja baik-baik ya. Enggak mesti harus melawan Anda dengan lemah gunanya. Kita sampaikan itu syirik, bahaya seperti ini Pak. Untuk apa kita sampaikan itu? Itu Pak, supaya menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kita sekarang paham dengan tauhid ini. Nanti untuk dia orang itu Pak, ialah kalian yang telah belajar sunnah. Kenapa kalian tidak mendatangi kami? Apa kita jawab? Ya kalian di masjid aja, nggak ngaji dan di masjid nggak datangi kami gitu. Nah, kalau saya dulu Pak yang memang ada program khusus namanya, program mendakwahi langsung, gitu ya, face to face ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Iya, yang penting kita sampaikan aja Pak. Bahkan kepada orang non-muslim pun, ya kami pernah dulu Pak di gereja Katolik di Padang, alhamdulillah Pak, di pengalaman baik. Saya dengan Bapak juga sudah pernah mengajak pastornya Masjid Islam. Dia nggak mau ya udah, kita kan hanya mengajar. Sebagai apa Pak? Sebagai bukti di sisi Allah. Nah nanti dia untuk sama kita. Orang Islam itu benar ya kan? Mereka telah mendapatkan hidayah, kok kami nggak ditawarin gitu ya? Kok nggak diajak gitu ya? Nah, ntar kalau kita nggak sampai Pak, nanti kita ditutup apa yang kita jawab kan? Nggak bisa juga kita jawab aja, kami salah jawab gitu, nggak salah aja gitu. Tapi kalau soalnya sudah kita sampaikan, walaupun ya tidak diterima berarti mereka belum dapat hidayah, ya udah yang penting kita menyampaikan. Yang penting tidak dengan maki-maki, intinya dulu dengan adab. Sebagaimana ayat Nabi Musa menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Fir'aun ya, yang begitu jahat, yang begitu kejam ya. Namun Nabi Musa tidak pernah ya memanggil Fir'aun dengan najis. Tidak ada. Ya tetap Nabi Musa yang ada walaupun berhadapan dengan Fir'aun, karena itu adalah arahan dari Allah. Wa qula lahu qawlan layyina, dan ucapkanlah dakwah ya, kata-kata yang sampaikanlah kata-kata kepada Fir'aun itu dengan layyin itu artinya lembut ya. Tetap harus lembut tidak baik ya, tetap dengan cara yang lembut, jangan memaki, jangan menghina, jangan mencaci, karena Allah juga melarang kita mencaci sesembahan orang kafir. Kenapa? Karena mereka akan balik mencaci Allah kita ya, mencaci Rabb kita tanpa ini
Ini tentu kita harus mengetahui adab-adabnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yufdi ila syirki billah. Karena beribadah di sisi kuburan Nabi itu dan menjadikan kuburan Nabi itu sebagai masjid, li'annahu karena hal itu sesungguhnya yufdi mengantarkan ila syirki billah kepada perbuatan syirik kepada Allah. Ya. Makanya dilarangkan, dia adalah zari'ah itu artinya sebab, ya. Sebab yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Maka disat, ya, ditutup zari'ah sebab. Maka ada istilahnya saddud zari'ah, gitu ya. Menutup sebab yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Semuanya itu diharamkan oleh Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada ma yustafadu, apa istifadah yang diambil, ya, atau faidah atau pelajaran, ya. Minal hadisi, dari hadis ini. Awalan, yang pertama, al-man'u, larangan, minat tikhadil kuburil anbiya'i was salihin masajid. Larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Sekarang Pak, ya, orang semangat sekali baca Al-Quran di kuburan, di rumah, jarang gitu ya. Ada apa sebenarnya? Gitu. Padahal yang butuh dibacakan Al-Quran itu orang yang hidup. Mira Pak, iya. Kenapa orang yang hidup itu butuh dibacakan Al-Quran? Karena orang meninggal Al-Quran dapat pahala. Tapi kalau orang meninggal itu Pak, udah nggak butuh lagi. Karena mereka setelah meninggal itu tidak ada lagi taklif. Mereka tidak diwajibkan lagi untuk beribadah. Mendengarkan bacaan Al-Quran ini adalah ibadah. Maka yang diperdengarkan itu orang yang tinggal, bukan kuburan gitu. Itu gala-gala aneh gitu ya. Kan Imam Syafi'i membolehkan ini, dicarilah dalil gitu ya. Padahal kalau itu Imam Syafi'i marah juga Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini adalah orang yang sangat tegas terhadap sunnah. Beliau termasuk nasir sunnah gitu. Makanya beliau tegas mengatakan kalau seandainya ada pendapatku, kata beliau, bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang. Maka beliau mengatakan idza shahal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhabku. Maka beliau tidak pernah mengajak orang untuk fanatik terhadap pendapat beliau. Ingat ya? Beliau selalu mengajak orang untuk mengikuti seluruh para imam. Namun fans boy-nya yang bermasalah, ya, fanatikusnya. Nah, gitu ya. Makanya ini sebenarnya fanatik mazhab itu gak bermazhab boleh. Karena mazhab itu adalah kita mempelajari agama ini, ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ilmu fikih dengan kesimpulan yang telah mereka rumuskan, ya. Namun menjadikan tolak ukur kebenaran itu mazhab itu tidak boleh, gitu ya. Karena mazhab itu, pendapat itu nggak masuk, ya kan? Kalau seandainya pendapatnya berdasarkan dalil, ya, dalil yang kuat, ya, maka itu kita ikuti. Makanya kita mempelajari, ya, namanya ilmu perbandingan. Artinya ada pembanding. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kita baca pula. Kemudian kita lihat baca masing-masing dalilnya. Mana yang kita lihat lebih kuat, ya, Pak, ya? Dan menurut ulama Ahlussunnah kontemporer yang pakar di bidangnya mengatakan ini yang rajih, kita amalkan. Ya, ini ada yang diberikan oleh Allah. Maka mazhab itu bukanlah agama. Ini yang mesti kita camkan, gitu. Yang mesti kita perhatikan. Mazhab itu hanya metode saja. Ya, metode di dalam mempelajari fikih. Ya, ada metodenya Imam Syafi'i dengan usul fikihnya Imam Syafi'i melahirkan kesimpulan ini. Nah, ada kesimpulannya Imam Ahmad, nah, gitu ya. Nah, dengan usulnya Imam Ahmad dan seterusnya. Tanpa kita mesti fanatik, ya, terhadap apa? Terhadap mazhab itu. Kalau tidak bermazhab salah. Ini ada juga yang mengatakan seperti itu. Enggak ada, Pak, ya. Karena mazhab itu hanyalah metode saja. Ada juga ulama itu yang non mazhab, ya. Artinya dia langsung mempelajari peraturan dan sunnah dan berijtihad seperti Imam Asy-Syaukani, gitu ya. Beliau tidak mengikuti salah satu mazhab seperti itu. Dan ini sah-sah saja bagi orang yang telah memiliki ilmu untuk
mengambil hukum langsung dari pondasi, artinya bahasa Arabnya sudah oke gitu ya, usul fikihnya bagus ya, kemudian ilmu alat yang lainnya mantap, dia bisa saja. Tapi kalau kita yang belum, ya maka kita belajar dulu dengan ulama kan seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita azan dulu ya, nanti setelah azan kita lanjutkan. Bismillah, kita lanjutkan sedikit. Jadi pelajaran yang pertama kata beliau, al-man'u min ittikhadhi qubur anbiya'i was salihin masajid, larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh masjid, yusalla fi aunillah, salat di dalamnya untuk Allah. Jadi walaupun untuk salat kepada Allah, kalau masjidnya itu di kuburan maka dilarang.
Lianna dzalika wasilatun ila syirki, karena hal itu adalah wasilah, perantara yang akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik. Sanian, kemudian yang kedua, syiddatu ihtimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiddatu ihtimami Rasul, besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tinaihi bitauhid, dan perhatian beliau terhadap tauhid. I'tina sama ihtimam sama. Jadi begitu luas, begitu besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap tauhid. Wa khawfihi, dan begitu besarnya rasa takut beliau an yu'azzama qabruhu, ya, untuk diagungkan kuburannya. Jadi beliau rasa takut, Pak. Nabi itu sangat takut sekali kuburannya diagungkan. Sampai beliau berdoa. Ini sering bisa sampaikan doa Nabi. Akan dibahas di kitab ini, ya. Jadi Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Janganlah engkau jadikan kuburanku ini bak berhala yang disembah. Ya, orang sujud di kuburan itu, ya, orang minta di kuburan itu. Nabi telah berdoa kepada Allah supaya dijaga kuburan beliau dari noda-noda kesyirikan. Kemudian salisan, yang ketiga, lianna dzalika yufdi ila syirk, karena hal itu mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, jawazul la'nil yahudi wan nasara, boleh melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa boleh? Karena Nabi menyampaikan laknatullahi ala yahudi wan nasara, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Berarti berdasarkan hadis ini, boleh kata beliau melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Laknat itu apa, Pak? Laknat itu artinya doa supaya dijauhkan dari rahmat Allah, at-tardu bi rahmatillah, supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Karena kita masuk ke dalam surga, selamat dari neraka ini karena rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, alhamdulillah, bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dan dalam? Maka bahaya. Sesuatu yang dilaknat oleh Allah ini menunjukkan sesuatu itu sangat bahaya, betul ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Wa man fa'ala mithla fi'li, dan siapa saja yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, minat bina'i ala kubur, diantaranya seperti membangun kuburan, wattikhadhiha masajid, dan menjadikan kuburan itu tempat beribadah, tempat sujud, rukuk sujud kepada Allah. Kemudian yang keempat, bayanul hikmati min dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, wa anna dzalika liman'il iftitani bihi, ya, penjelasan hikmah bahwasanya Nabi itu dikuburkan di rumahnya. Nah, jadi ada hikmahnya. Kenapa Nabi itu dikuburkan di rumah, tidak di luar, tidak di tempat yang tertutup, namun di tempat afar, tidak di tempat yang terbuka, namun tempat yang tertutup dalam ruangan, dalam rumah. Jadi ini khusus ya bagi Nabi. Kalau orang tidak boleh. Ya, pada dasarnya selain Nabi itu, Pak, kita kalau meninggal dikubur di perkuburan. Tapi kalau Nabi dikuburkan di rumah, apa hikmahnya? Hikmahnya, Pak, supaya orang tidak melampaui batas. Kalau di rumah bisa dijaga, gitu. Ada yang bisa harisnya, penjaganya, stop, jangan masuk begitu. Tapi kalau di tempat yang terbuka, bebas orang itu yang supaya apa? Supaya manusia tidak terfitnah. Karena memang ketika Rasul itu meninggal, Pak, ini banyak yang sedih. Bahkan Umar bin Khattab ada yang menangkap, ya. Sampai beliau marah gitu. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, akan aku penggal lehernya. Begitu gak menerimanya beliau pas awal-awal ini, ya. Maka setelah ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan begitu para sahabat itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Setelah itu berdiri Abu Bakar tentang awal wafatnya Nabi gitu ya, dibacakanlah ayat, ya kan? Ya, dibacakanlah ayat, ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu, ya, adalah Nabi manusia biasa juga. Beliau juga wafat gitu ya. Nah, kalau seandainya beliau
wafat maka kalian akan kembali kepada kuburan gitu ya. Sehingga ada kata-kata awal yang sangat fenomenal, ya kan? Yang sangat fenomenal ya. Apa kata beliau? Man abida Muhammadan faqad mat, kata beliau. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad pun akan telah mati gitu ya. Wa man abada Allah fa huwa hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah maka dia adalah zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Tertunduklah para sahabatnya. Betul yang katakan oleh Abu Bakar ya, bahwasanya Rasulullah telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini ketika sedih pun Pak ya, beliau tetap menguatkan tauhidnya. Man abada Muhammadan faqad mat. Ini tauhid yang luar biasa. Jadi nggak boleh kita nyembah Nabi, nggak boleh gitu. Menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun, Nabi itu juga manusia biasa, basyar, manusia biasa. Yajri alaihi ma yajri al-basyar, terjadi atas beliau apa yang terjadi atas manusia biasa, minal mauti, dan dari kematian, wa syiddatin naz'i, dan kerasnya, sakitnya ketika dicabut arwah beliau itu. An-naza' itu dicabutnya. Jadi Nabi juga sakit Pak. Ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia karena mengingat waktu, dia mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kalau Allah masih panjangkan usia kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari sahabat Jundub bin Abdullah. Kalau hadis yang sebelumnya dari sahabiah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, bila cukup sampai di sini, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.